Saudara, Timnas Indonesia akan mengawali perjalanan di Piala AFF 2026 menghadapi Kamboja. Pelatih John Herdman meminta skuad Garuda menjaga disiplin dan tidak meremehkan lawan. Pelatih Timnas, John Herdman, menilai Kamboja sebagai lawan yang tangguh. Kamboja merupakan tim yang disiplin dan terorganisasi. Selain itu, Kamboja juga telah menjalani laga perdana kemarin, sehingga lebih siap dan telah menemukan ritme yang baik. Herdman meminta para pemain Timnas mempertahankan pola permainan yang telah dibangun selama pemusatan latihan di Bali. Timnas lebih fokus pada taktik dan koneksi serta chemistry antar pemain. Laga pertama di Piala AFF 2026, Timnas akan hadapi Kamboja. Bagaimana strategi John Herdman memenangkan laga ini dan mampukah Herdman memutus kutukan 30 tahun tim Garuda belum pernah juara Piala AFF? Kita bahas bersama analis sepak bola Gita Suwondo. Selamat malam, Bung Gita. Selamat malam, Radi. Di laga pertama kemarin kan Kamboja kalah ya lawan Singapura. Nah, kira-kira gambaran laga melawan Timnas nanti, apakah laga nanti akan mudah diatasi oleh Timnas kira-kira, Bung Gita? Kalau melihat perjuangan Singapura harusnya tidak mudah ya. Kenapa? Karena pertemuan kita terakhir tahun 2022 pun melawan Kamboja di kandang kita sendiri di GBK saat itu kita hanya menang 2-1. Gol Egy dan Witan saat itu dibalas dengan gol Kamboja yang sempat menyamakan kedudukan jadi 1-1. Tapi itu gambaran bahwa Kamboja memang maju di ASEAN. Kemudian sudah dilatih oleh Keisuke Honda, sekarang juga dilatih oleh pelatih Jepang. Ada 3 pelatih Jepang, kemudian ada 1 pelatih Felix Dalmas yang juga membawa perubahan pada sepak bola Portugal. Dan mereka punya 10 naturalisasi sekarang dari Uzbekistan, dari Pantai Gading, dari Jepang, dari Brasil. Bahkan Privat Embarga yang sudah matang asam garam sepak bola Indonesia pun sekarang memperkuat tim nasional Kamboja. Hanya saja memang usia yang tidak ideal lagi bagi Privat Embarga. Itu saya pikir. Kemudian kalau kita bicara naturalisasi, sebenarnya naturalisasi kita jauh di atas naturalisasi Kamboja ya. Artinya tanpa JIZ, tanpa Perdong, tanpa Kevin Dix, tanpa Dean James, kemudian tanpa Joe Pelwesi, dan tanpa 2 kiper penjaga gawang internasional kita, tetap kita di atas mereka. Tapi melihat bagaimana perjuangan Kamboja di kandang sendiri hari Jumat lalu yang sangat merepotkan Singapura baru bisa mencetak gol di menit-menit akhir, itu yang kita harus waspada. Wajib kita menang, terlepas tidak menang telak seperti dulu-dulu, menang 2-1 atau 1-0 pun kita sudah mendapatkan 3 poin dan itu pantas. Tapi persoalannya adalah ini pertandingan pertama kita. Selalu repot bagaimanapun, dan ini adalah pertandingan kedua Kamboja. Ya, di saat tim Kamboja sudah merasakan atmosfer pertandingan Piala AFF, kita ini pertama kali, dan itu juga jadi alasan Herdman untuk tidak menganggap remeh ya, karena Kamboja sudah berubah seperti yang Anda katakan tadi. Tapi kabarnya Marcelino Ferdinand ini tidak bisa main, Bung Gita. Kira-kira seberapa besar pengaruhnya untuk timnas? Sebenarnya sudah lama ya kita tidak punya Marcelino di timnas kita. Artinya dia kan terakhir main yang benar-benar luar biasa itu di November 2024 pada saat kita mengalahkan Arab Saudi. Tapi kemudian faktor cedera, kemudian sempat juga penurunan penampilan sehingga kita tidak ada Marcelino Ferdinand. Mungkin tidak akan terlalu berpengaruh banyak karena kalau kita lihat sejak John Herdman mimpin juga Marcelino kan tidak banyak dimainkan juga. Artinya waktu itu kan lebih ada Beckham Putra yang bermain, kemudian ada beberapa pemain baru juga yang dicoba, dan kalau kita lihat justru yang saya ingin lihat bukan Marcelino Ferdinand di sini, tapi bagaimana 2 naturalisasi kita yang baru itu bisa berbuat banyak, terutama di lini depan pengganti yang dianggap sebagai pengganti Remeni itu yang harusnya bisa berbuat sesuatu untuk lini depan kita yang selalu kita cari kan, posisi nomor 9 itu kan selalu kita cari. Dan sekarang kita punya Michael Baker dengan tinggi 196 cm, main di Amerika di USL Liga 2, tapi nantinya akan ke Colorado Rapids bulan November ini. Saya pikir pengalaman dia yang pasti akan sangat menguntungkan kita, harusnya begitu. Di depan kan ada Ragnar, Michael Baker, Jens Reven, di belakang juga ada Rizky Ridho, Jordi Amat, dan Donitri yang kembali dipanggil. Tapi sayang Justin Hubner nggak bisa gabung. Nah, ada nama baru, Brian Fatari, Tim Havens, dan Rizky Eka Pratama. Kira-kira bagaimana Anda melihat kondisi keseluruhan timnas saat ini dengan nama-nama tadi? Ya, tim Havens terutama ya, dengan tidak adanya Elkan Bagot, kemudian tidak adanya Kevin Dix, tidak ada JIZ, saya pikir pemain yang cukup tinggi ini ukuran back kiri, bisa bermain di center back kiri juga, bisa bermain di winger, saya pikir ini opsi juga. Artinya kalau ada Donitri tidak berfungsi, dia bisa menggantikan Donitri, atau dia bermain sebagai penggantinya Jason Hooper yang tidak bisa bergabung kan terakhir ya, tidak dilepas oleh klubnya. Jadi saya pikir tim juga, dan kemudian dia sudah pernah memperkuat tim under 20 kita di bawah coach Indra Safri ya, walaupun hanya uji coba ke Eropa saat itu, tapi layak dicobalah.
Yang menarik mungkin adalah Brian Fatari. Ini pertama kalinya dia akan mendapatkan caps internasional Indonesia. Dan saya pikir pemain dengan 187 cm ini luar biasa bersama Dewa United. Artinya kita punya center back yang berbadan tinggi yang sanggup untuk duel-duel udara. Ini yang saya pikir akan membuat lini belakang kita akan lebih solid ya. Pilihannya akan sangat banyak kalau kita tidak memiliki pemain-pemain yang bermain di Eropa saat ini. Ya, ada alternatif tower-tower lain selain Jaitses ya, begitu kira-kira. Ya. Nah, tapi dalam beberapa kesempatan, Bung Gita, Hartman kan menyinggung juga soal koneksi dan chemistry. Sebenarnya apa yang dikhawatirkan soal chemistry dan koneksi ini? Bukankah mereka ini juga sudah terbiasa dengan tim yang sudah berkumpul beberapa hari di pemusatan latihan di Bali? Ya, saya sih pikir bahwa ini pertandingan pertama pasti akan hati-hati dari ucapan maupun dari kemungkinan jalannya pertandingan. Dan kalau kita lihat 4 pertandingan uji coba yang sudah dilakukan oleh John Herdman kan kita selalu ball position kita selalu unggul, bahkan melawan Bulgaria pun unggul, tapi kita pernah kalah dari Bulgaria. Artinya pada saat lawan itu levelnya mendekati kita sering kesulitan mencetak gol. Ini yang pasti membuat chemistry kerjasama tim yang selalu digarisbawahi oleh John Herdman. Artinya chemistry itu untuk membuat satu peluang jadi satu gol, itu yang paling penting buat kita. Karena apapun ini AFF, semudah apapun kalau Kamboja juga tidak mudah, yang artinya kita harus memanfaatkan semua peluang yang kita ada. Bahkan kalau kita bicara saingan kita Singapura dan Vietnam, bukan tidak mungkin ini grup bisa menjadi pertarungan antara 3 negara ini untuk adu siapa yang lebih banyak cetak gol. Dan itu yang dikhawatirkan kalau kita menangnya dengan angka tipis. Kan kemarin kita lihat Vietnam juga menang lawan Timor Leste dengan 7-0. Ini artinya kita harus menyamai jumlah gol itu chemistry untuk mencetak setiap gol dalam setiap kesempatan. Oke, untuk produktivitas dan mengejar selisih gol tadi ya. Terakhir singkat saja, jadi Hartman bisa patahkan kutukan 30 tahun Garuda tidak pernah juara AFF ya, Bung Gita? Harusnya bisa. Naturalisasi kita harus diakui di atasnya Vietnam dan juga di atasnya Thailand sekarang. Oke, mudah-mudahan. Kita tunggu laga besok. Terima kasih analis sepak bola Gita Suwondo telah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Sampai jumpa lagi, selamat malam Bung Gita. Dan perbincangan tadi menjadi penutup di Sapa Indonesia Malam hari ini. Terima kasih telah menyaksikan. Terus informasi Anda di Kompas TV dengan 3 botol air mineral 700 ml yang setara dengan 2 liter air untuk 1 hari penuh kejukan. Saya Radhi Saputro. Sampai jumpa.